Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja hari ini saya menemukan sebuah video, yaitu tentang video Koh Agustan kembali, yang mana di dalam video itu beliau mengatakan merasa kecewa dengan saudara sesama muslim dan khususnya para ustadz yang ada di dalam agama Islam. Karena ketika beliau menelpon meminta bantu kepada muslim lainnya itu tidak ada yang merespon beliau. Dan ketika beliau menelpon seorang pendeta itu datang dan membantunya. Nah, jadi di sini bagaimana sikap kita? Sebenarnya, khususnya video ini saya peruntukkan untuk muslim semuanya. Dan khususnya juga untuk Koh Agustan. Baik, sebelum kita panjang lebar, kita coba nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya ustadz ya. Saya bel berhari-hari tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, khususnya ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme, keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya? Dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Sebelum saya berkomentar lebih jauh, maka segala sesuatu hal itu akan saya kembalikan dulu kepada diri saya sendiri. Saya ini di Kalimantan, sangat jauh ke tempat beliau. Andai saya mempunyai kontak beliau, maupun saya di Pulau Jawa, saya akan bantu beliau. Di sini saya hanya bisa membantu beliau dengan doa, dan jika finansial saya berkelebihan, maka insya Allah saya akan membantu beliau. Nah, konten ini saya angkat khususnya untuk beliau Koh Agustan ini. Sebagai apa? Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap beliau. Di sini saya menyerukan kepada semua kaum muslimin yang ada di Indonesia, bahkan kalau videonya mendunia, seluruh dunia seperti itu ya. Mari kita bantu saudara sesama muslim kita. Kita mengetahui rekam jejak Koh Agustan sewaktu beliau sehat dulu seperti apa. Ketika beliau sehat, beliau juga aktif membantu sesama muslim. Nah, terus sekarang beliau lagi sakit dan beliau sekarang perlu bantuan kita. Sebenarnya umat Islam khususnya di Indonesia ini adalah umat yang kaya. Dari keseluruhan penduduk di Indonesia, mayoritasnya adalah Islam. Berapa ratus juta jiwa umat Islam yang ada di Indonesia. Andai dari mereka yang mau membantu 20 juta orang saja, lalu diambil dari 20 juta orang tadi 1.000 rupiah saja, maka nominalnya akan menjadi banyak. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu saya menyerukan kepada antum semuanya, jika ingin membantu beliau, saya meletakkan di deskripsi video ini kemana kita harus membantunya. Makanya dari tadi kan saya bilang kepada antum semuanya, video ini saya bikin khusus untuk membantu Koh Agustan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat gini, kita itu membantu sesama muslim
jika kita mempunyai kelebihan rezeki. Dengan sedekah kita juga tidak akan menjadi miskin. Bahkan dengan sedekah itu akan membuat kita menjadi tambah kaya, kaya hati, kaya iman, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedang sakit, sedang menderita. Ya kita wajar ya memaklumi. Kalau umur udah tua, sakit itu adalah hal yang wajar. Kenapa Allah membuat kita sakit di hari tua? Kita orang yang beriman, itu akan dihapus oleh Allah dosanya bagaikan daun yang berguguran dari batang pohonnya. Nah, untuk apa? Untuk menguji ketakwaan kita. Maka dari itu kita diberi sakit. Itu hal wajar, lumrah gitu. Ketika di hari tua kita akan menjadi sakit. Semua orang juga pasti akan sakit. Bukan karena mengentuti Alkitab, bukan. Memang sudah ditakdirkan tanggal sekian, hari sekian akan menjadi sakit. Mau dikentuti atau enggak kayak Alkitabnya, kalau udah ditetapkan sakit, ya sakit gitu. Jadi masalah mengentuti Alkitab sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sakit beliau. Karena beliau juga sakit udah dari tahun yang lalu, setahu saya. Nah, penyakitnya apa? Saya kurang info pada saat itu. Jadi ini ya ikhwani akhwati, dengan sedekah, sekali lagi dengan sedekah kita tidak akan menjadi miskin. Saya lebih menyerukan kepada antum semua untuk mari membantu sesama saudara muslim kita yang sedang kesusahan. Kalau untuk menanggapi video kekecewaan beliau, saya nggak bisa komen. Mungkin ada komen kah dari antum semua? Nanti silahkan berkomentar di bawah gitu ya. Nah, masalah sedekah ini pun juga banyak diajarkan di dalam agama Islam ya. Bertaburan hadisnya. Bahkan di Al-Quran juga ada. Mungkin saya akan membawakan satu ayat gitu ya. Al-Quran atau hadis nih. Banyak masalahnya. Kita pilih contoh hadis ini saja nih. Wallahu fi aunil abadi maka nal abadu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya barang siapa hamba tersebut menolong saudara muslimnya. Jadi kalau kita membantu muslim, maka Allah akan membantu kita. Nah, itu salah satu hadis yang saya tekankan kepada antum semuanya. Jangan takut miskin. Apalagi beliau adalah seorang mu'alaf. Yang mana mu'alaf kita tahu adalah salah satu orang yang menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, jadi seperti itu. Jadi hal inilah yang dapat saya lakukan untuk beliau. Insya Allah nanti kalau ada finansial yang lebih, saya juga akan membantu beliau. Dan mari sekali lagi kita doakan kesembuhan beliau. Semoga penyakit beliau segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.